Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasir Nurdin, informatika. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua dilindungi oleh Allah, kita semua diberikan perlindungan oleh Allah. Sebelum belajar informatika, ada beberapa hal yang mau Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah ingatkan bahwa kita belajar niatnya harus lillahi ta'ala. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, sehingga belajar betul-betul menghasilkan pahala, menginginkan, mengharapkan mardotillah. Dan mudah-mudahan dengan niat ini, sekali lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setelah kita diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, kecuali dengan mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas, belajarnya mungkin nanti akan sulit menerima ilmu-ilmu, dan orang yang keikhlasannya tidak karena lillahi ta'ala, bisa jadi ilmu yang ia dapat menjadi kesombongan atau menjadi tidak berkah ilmu. Dalam Al-Baqarah dinyatakan bahwa orang yang beribadah, orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, diibaratkan sofwan, sebuah batu, alaihi turab, di atas batu itu ada pasir. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian datang hujan yang sangat deras, maka pasir yang di atas itu tidak tersisa sedikit. Khawatir amalan kita banyak, usaha kita banyak, kita nuntut ilmu dengan capek, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Kembali lagi, kita harus ikhlas niat. Ini yang akan membedakan diterima atau tidaknya amalan kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita belajar dengan ikhlas niat. Ikhlas niat, betul-betul menginginkan mardatillah, keridhaan Allah. Itu yang harus ditanamkan. Dalam hadis Al-Bukhari dinyatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Allah menerima amalan kita atau tidak itu karena niat kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita luruskan niat ini. Kita belajar di pesantren ini betul-betul mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung di pesantren ini. Mudah-mudahan ini adalah takdir baik buat kita. Apapun prosesnya. Mungkin karena didorong oleh orang tua, dipaksa oleh orang tua, ada teman. Tetapi sekali lagi bahwa kita luruskan niat kita, dan ini kita yakinkan, kita husnudon kepada Allah, ini adalah jalan terbaik untuk kita. Dari sekian banyak sekolah, kita memilih MA versi sebagai pilihan kita. Mudah-mudahan sekali lagi, pilihan kita ini tidak salah, pilihan ini adalah pilihan terbaik yang Allah tunjukkan kepada kita. Bahkan dalam hadis dinyatakan, mayuridillahi khairan yufaqihuna fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu baik, maka dia akan dipahamkannya masalah agama. Mudah-mudahan kalian di sini ini menjadi wasilah. Menjadi wasilah kalian lebih baik. Lebih baik secara ilmu pengetahuan. Baik lebih baik secara akhlak. Baik lebih baik dari amalan ibadah kita. Sekali lagi, yang pertama adalah ikhlas niat. Betul-betul ikhlas kita belajar, tidak ada paksaan. Mudah-mudahan ini meringankan kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan dalam proses belajar kita. Yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa tujuan kita belajar apa. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tujuan. Kalau tujuan kita pengen belajar, menambah ilmu, itu harus diingat dalam pikiran kita. Bahwa kita belajar ini capek-capek, habis kuota mungkin. Tapi sekali lagi, bahwa tujuan kita harus menjadi langkah kita. Ada banyak orang yang tidak tahu tujuan. Pada akhirnya tidak tercapai tujuan, tidak jadi masalah. Kita harus mempunyai tujuan bahwa kita belajar misalkan informatika dalam benak kita. Ilmu apa yang akan diambil dari pelajaran ini? Ilmu apa yang ditambah dari jam TIK ini? Itu harus ada dalam benak kita.
Saya analogikan, ada seorang anak disuruh oleh orang tuanya, "Nak, tolong belikan jeruk 3 kilo." Dia berangkat ke pasar, dia belanja-belanja, tetapi titipan orang tua itu tertinggal. Lupa untuk dibelikan. Dia pulang ke rumahnya, ibunya nanya, "Nak, mana pesanan ibu jeruk yang 3 kilo?" Anak itu, "Wah Bu, lupa." Mungkin ada penyesalan dalam hati. "Wah ya Bu, santai saja, saya akan pergi ke pasar kembali untuk mengambil jeruk yang ibu pesan." Apa yang terjadi? Ada penyesalan dalam diri kita. Kenapa tujuan ke pasar membeli jeruk itu terlupakan? Nah, begitu juga dengan belajar sekarang. Ini yang bedanya. Kalau belajar, nah lagi apa? Lagi belajar sama ibunya. Udah dapat ilmu apa? Kadang lupa. Kadang tidak ada penyesalan. Padahal ilmu adalah yang akan menyelamatkan kita. Dalam hadis nyatakan, barang siapa menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dengan ilmu juga. Barang siapa yang menginginkan sukses dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang pengen sukses dengan akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang pengen sukses dua-duanya, maka dengan ilmu. Ilmu ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dalam hadis nyatakan, artinya apa? Jadi ilmu menjadi posisi yang sangat penting. Tujuan kita belajar mencari ilmu, maka mesti ada perasaan mungkin menyesal. Kalau kita tidak dapat ilmu tambahan, mungkin ada perasaan tidak enak. Kenapa? Oh, hari ini kita belajar mungkin 5 mata pelajaran, tapi kita tidak dapat satupun. Maka itu harusnya rugi. Sekali lagi, tujuan kita adalah belajar. Karena Allah akan kasih pahala. Kasih pahala. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang capek-capek mencari ilmu, maka capeknya, maka letihnya, maka tetesan keringatnya, itu Allah akan ganti dengan apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuk masuk. Sekali lagi, niat yang ikhlas, tujuannya. Tujuan kita di sini harus ingat bahwa tujuan kita adalah untuk belajar. Yang ketiga adalah kalau kita pengen sukses dalam mencari ilmu, talabul ilmi, maka adab-adab mencari ilmu harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena kata gurunya Imam Bukhari menyatakan, kalau kalian perlu belajar 3 tahun untuk menguasai suatu ilmu, maka kalian perlu belajar 10 tahun untuk belajar adab-adab tentang mencari ilmu. Posisinya jadi lebih besar adab-adabnya dibanding dengan mencari ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah suatu hal yang penting. Adab-adab mencari ilmu akan menghantarkan ilmunya berkah dan barokah. Berkah barokah itu bisa ada indikatornya, bisa ada cirinya. Kalau kita belajar tidak terlalu banyak, tapi ilmu itu bermanfaat. Jadi indikator keberkahan itu, ilmu berkah itu bermanfaat. Bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Misalkan kita belajar Al-Quran, kita pulang ke rumah, kita bisa mengajarkan pada adik kita bisa mengajarkan pada tetangga kita bisa mengajar anak-anak di masjid berkah. Kalau saya tanya kepada kalian, kelas berapa buku yang kalian sudah baca, berapa buku yang kalian sudah beli, apakah semuanya sudah jadi berkah, menjadi manfaat bagi diri dan lingkungan? Kalau dikumpul-kumpulkan dari SD, kita kumpulkan buku yang telah kita pelajari. Sanawiyah, begitu banyak, mungkin berapa lemari. Tapi terkadang pas orang nanya, kita mendadak lupa. Pas orang butuh kepada kita untuk memberikan penjelasan, kita mendadak lupa. Padahal kita lihat di rapot, nilainya pada bagus, 89. Saya khawatir keberkahannya tidak ada. Kenapa? Karena adab-adab mencari ilmu mungkin sudah guru lagi menjelaskan pada ketawa, guru lagi menjelaskan tidak dihargai sebagai guru.
maka khawatir ilmunya menjadi tidak berkah. Padahal sahabat Ali yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai miftahul ilm, kuncinya ilmu. Kata Rasul, kalau saya diibaratkan gudangnya ilmu, maka Ali miftahul ilm, Ali lah kunci. Kenapa Ali menjadi sahabat yang paling cerdas, paling pintar? Karena ada suatu hal, ada perilakunya yang sangat luar biasa. Bagaimana yang diucapkan oleh Ali? Barang siapa yang mengajarkan itu satu huruf, akan lakukan dia sebagai guru. Di sini asatid semuanya mungkin bukan hanya satu huruf, banyak yang kita dapat. Maka hormatilah dia. Keberkahan akan kita rasa. Keberkahan ilmu yang kita dapat akan kita rasakan. Mudah-mudahan sekali lagi adab-adab mencari ilmu ini kita praktekkan, menghantarkan ilmu kita menjadi berkah dan karena sekali lagi kita harus beradab dalam belajar karena orang yang pintar yang sebenarnya, orang pintar yang hakiki adalah seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunding. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu. Beda dengan kadang orang yang sombong dengan keilmuannya, saya lebih pintar, saya lebih jago. Itu sangat harus dihindarkan. Karena itulah yang menghantarkan setan menjadi laknat. Waktu disuruh oleh Allah, usjudu li Adam, maka sajadu ila iblis. Aba wastakbar. Kata Allah, sujudlah. Pada Adam, dia menolak. Aba menolak, wastakbar, dan dia bertakabur. Seolah-olah dia lebih suci, seolah-olah dia lebih pintar, seolah-olah dia lebih dari segala-galanya. Perasaan itulah, perilaku itulah yang menjadikan setan. Sekali lagi, kita terus niatnya betulkan, tujuannya kita simpan di dalam tujuan kita, hingga tujuan itu harus kita kejar. Yang ketiga adalah adab-adab ilmu harus diperhatikan karena sekali lagi itu yang akan menjadikan keberkahan. Kemudian yang terakhir adalah kalian belajar saja ilmu apa saja yang bermanfaat, belajar saja. Nah dalam hadis dinyatakan, ta'allamu fa innakum la tadri mata yakhtallu ilaihi. Kalian belajarlah ilmu apapun karena kalian tidak tahu kapan ilmu itu bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi kalian menjadi ulama, menjadi apa saja yang jago IT-nya. Kalian menjadi orang-orang yang soleh, yang berdakwah, tetapi mengetahui tentang teknologi. Kita dakwah, kita gunakan fasilitas-fasilitas komputer, kita dakwah menggunakan internet, dan itu perlu ilmu. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kita semua, kita jalani. Insya Allah capeknya kita mencari ilmu, lelahnya kita mencari ilmu, keringat kita mencari ilmu, Allah akan gantikan. Sah'allah tarifan ilal-jannah. Allah akan mudahkan kita masuk. Yang bisa disampaikan sekali lagi, kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan ini adalah sarana kita untuk masuk wasilah. Assalamualaikum.